Kok bisa korupsinya tuh laptop? Maksudnya kan dia udah biasa loh megang uang triliunan gitu kan. Dia punya aplikasinya juga gitu. Dan dijual ke Google duitnya kan gede ya. Kok masih kepikiran korupsi? Apa ya, ini udah gak ngerti lagi. Apa ya, kadang tuh ya kagum juga nih sama ini orang nih. Kagumnya tuh karena ini orang tuh multitasking banget. Ya mikirin pendidikan sambil mikirin proyek Chromebook. Atau kertas HVS-nya ini ya cuma jadi bungkus nasi kucing aja. Belum lagi terus IQ siswa katanya down. Halo bro, halo sis, apa kabar semuanya? Balik lagi di sini bareng sama Rung Nalar, si tukang goreng berita. Ya untuk minggu-minggu ini lagi banyak banget nih yang gokil nih, lagi rame banget. Siapa yang kemarin baru dengar berita terbaru, ya kan? Nadiem Makarim jadi tersangka, jadi koruptor ternyata. Ini berita bikin puyeng ya, karena apa ya? Karena saking nggak percayanya gitu. Ya Rung Nalar sampai minta dipijitin sama tukang pijat sebelah tuh. Ya, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita yang katanya punya ide-ide brilian, yang katanya mau bikin pendidikan kita tuh maju, malah jadi tersangka. Bukan lagi calon, bukan lagi terdakwa, tapi tersangka. Dan kasusnya, kasus pengadaan laptop Chromebook. Itu benar-benar gak habis pikir, kayak lagi nonton sinetron, tapi ceritanya ya terlalu dark gitu, terlalu gelap. Ya kan kita tahu ya, kita tuh kenal dengan Nadiem Makarim tuh image-nya tuh keren, ya kan? CEO Gojek, anak muda visioner yang fresh gitu ya. Pokoknya image-nya tuh bersih banget, pakaiannya casual terus gitu kan. Kayak mau ke coffee shop sambil ngerjain tugas gitu ya. Ya selalu rapi lah. Sekarang pakai rompi orange. Ya gimana ya, habis pakai rompi Gojek jadi tiba-tiba rompi orange KPK itu kan wow banget, terlalu ngeri. Kira-kira dulu pada masih inget gak ya kalau kita semua itu pernah excited banget pas dia jadi menteri. Wah ini nih, pendidikan kita bakal maju pesat, ada gebrakan baru. Apa kabar sekarang ya? Gak ada gebrakan baru, adanya gebrakan korupsi. Gak ada inovasi, adanya investigasi. Dan yang bikin makin gergetan tuh, ini laptop buat siapa? Buat sekolah, buat anak-anak kita. Anak-anak yang katanya mau diajarin jadi jujur, anti korupsi, berintegritas tinggi. Lah menterinya aja ngasih contoh nyuri. Nah ini nih, ada salah satu komen netizen yang bikin ya saya sedikit ketawa lah ya. Kayak Nadiem Makarim itu kan lulusan S2 Harvard, tajir melintir, jual saham Gojek ke Google, dapat triliunan. Korupsi laptop, kok bisa korupsinya tuh laptop? Maksudnya kan dia udah biasa loh megang uang triliunan gitu kan. Dia punya aplikasinya juga gitu. Dan dijual ke Google duitnya kan gede ya. Kok masih kepikiran korupsi? Apa ya, ini udah gak ngerti lagi lah. Karena emang bener-bener ini tuh gak masuk akal. Uang triliunan dari Gojek kan udah di tangan. Kok masih ada kepikiran korupsi laptop? Ini bukan lapar, ini rakus nih. Kalau emang ini beneran terjadi ya ini bener-bener rakus. Atau jangan-jangan tuh ya Nadiem tuh pengen ngerasain semua experience di hidup ini. Nah salah satunya termasuk experience-nya jadi tersangka korupsi. Terus ada juga yang bilang ulah dari Nadiem Makarim ini tuh ada banyak ya. Salah satunya tuh ijazah kertas HVS, terus IQ siswa jadi down, guru sibuk administrasi daripada ngajar, terus kurikulum yang berubah-ubah terus, pramuka itu tidak wajib, biaya sekolah makin tinggi. Sekarang tersangka di Kejaksaan Agung kasus korupsi Chromebook 1,98 triliun. Ya ini ya, banyak banget catatan prestasi beliau ini ya. Mulai dari ijazah yang katanya cuma kertas HVS. Wah ini, nah kertas HVS-nya ini ya cuma jadi bungkus nasi kucing aja. Belum lagi terus IQ siswa katanya down, guru sibuk administrasi, kurikulum gonta-ganti kayak ganti baju tiap hari, pramuka nggak wajib. Padahal kan ya di pramuka kita diajarin jujur ya. Meskipun yang nggak enak di pramukanya itu dibentak-bentaknya ya, atau kadang senioritas yang terlalu berlebihan. Nah itu jadi catatan, tapi overall masih ada nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai yang baik lah. Belum lagi sampai biaya sekolah tuh sekarang tuh makin tinggi. Dan puncaknya ini berita yang barusan kita denger ini, korupsi Chromebook senilai 1,98 triliun rupiah, hampir 2 triliun. Ini kalau buat beli Xiaomi ya bisa jadi segunung. Apa ya, kadang tuh ya kagum juga nih sama ini orang nih. Kagumnya tuh karena ini orang tuh multitasking banget, ya mikirin pendidikan sambil mikirin proyek Chromebook. Atau jangan-jangan ini plot twistnya dari kurikulum Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar, merdeka korupsinya.
Aneh. Meskipun ada yang bilang bahwa dia merasa ya dijebak lah. Terus ada beberapa pengakuan bahwa Nadiem tuh nggak bersalah. Terus ya banyak pihak yang mulai memberikan suara-suara gitu. Tapi ya lihat aja nanti apakah benar CEO Gojek ini mantan ding ya. Ini mantan CEO Gojek ini benar-benar terbukti korupsi atau dia cuma jadi tumbal aja. Nah, itu masih ada sequel selanjutnya tuh. Ada di season selanjutnya itu. Apakah kasusnya hampir mirip dengan Tom Lembong? Karena memang terlalu aneh untuk seorang Nadiem Makarim yang udah biasa megang uang miliaran atau lagi pernah pegang uang triliunan kepikiran banget korupsi gitu. Nah, ini antara dia Tom Lembong 2 atau memang murni rakus saja, baru ketahuan nantinya. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia, kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim, gelar perkaranya di istana, dan saya akan buktikan, 1, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan. Tapi kadang ya sering mikir gak sih buat apa sih ya jadi pejabat kalau ujung-ujungnya malah makan duit rakyat gitu ya. Duit rakyat yang dikumpulin dari keringat para buruh, para petani, para pedagang. Duit rakyat yang seharusnya balik ke rakyat dalam bentuk fasilitas ya tentunya, atau dalam bentuk infrastruktur, dalam bentuk ya salah satunya laptop gitu ya. Harusnya bisa nyampe ke sekolah. Lah ini tidak sampai. Jadi ya kalau orang-orang gak peduli lah mau dia mantan CEO atau mau dia lulusan mana, kalau udah korupsi ya hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, nggak ada pandang bulu ya. Perlu kalian tahu ya, karena yang dia korup itu bukan cuma uang, yang dia korup itu harapan anak-anak bangsa yang mau punya pendidikan lebih baik, harapan orang tua yang mau anaknya sukses. Jadi kalau ada yang bilang ini cuma fitnah, ya lihat aja nanti ya, siapa tahu keadaannya berubah. Tapi kalau memang ini dia benar-benar pelakunya dan memang terlibat, penjarakan 40 tahun, 1000 tahun sampai jadi debu itu tulang-tulangnya. Ya, karena memang bikin jengkel. Korupsi itu bikin apa ya, banyak hal menjadi terhambat. Gimana menurut kalian tentang ex Menteri Pendidikan kita ini? Silahkan komen-komen gimana rasanya kurikulum merdeka waktu zamannya si Nadiem ini. Kalau yang ada pengalaman silahkan komen-komen lah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih udah nonton. Ciao. Kejujuran adalah nomor 1.